Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube aku, Reni Marlina. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing pengalaman after lulus S1 ngapain aja. Stay tune terus ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Oke guys, jadi langsung aja di sini aku mau sharing ke kalian waktu pas aku lulus S1 ngapain aja, lanjut S2 kah, kerja kah, atau menikah. Nah, di sini sebelum aku sharing pengalaman itu, aku mau kenalkan dulu profil diri aku nih. Aku Reni Marlina. Status aku sekarang aku belum menikah. Kemudian aku sekarang bekerja juga di salah satu instansi keuangan syariah, dan aku juga sekarang sedang mengerjakan sedang menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas pendidikan Universitas PGRI di Jakarta. Aku ambil jurusan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, oke guys, jadi langsung aja. Di sini aku mau sharing mungkin beberapa mahasiswa yang sekarang semester akhir, mungkin yang lagi pada dilema after lulus S1 mau ngapain gitu lah. Ini aku mau sharing aja buat kalian-kalian nih yang lagi galau sekarang ya, baik itu mahasiswa yang maksudnya yang lagi kuliah semester akhir, yang lagi ngerjain skripsi, kemudian udah bingung gitu ya, bingung habis lulus kuliah mau ngapain. Nah, aku saranin buat teman-teman yang dari pada saat awal masuk kuliah yang sudah aktif dalam dunia organisasi, aku sarankan teman-teman untuk tetap terus aktif dalam organisasi tersebut, kembangkan diri, kemudian gali potensi teman-teman itu passionnya ada di mana. Kadang ada beberapa mahasiswa ataupun ya termasuk aku ya, waktu dulu pada saat masuk kuliah tuh ini jurusan ini cocok gak ya sama passion gue gitu. Kadang sedikit kayak gitu, ini passion gue di mana sih sebenarnya, gue nanti mau jadi apa lulus kuliah. Kan harus ada outputnya ya setelah kita lulus kuliah. Jangan sampai nanti setelah teman-teman udah lulus kuliah nih, udah dapat gelar S1 misalkan, terus masih juga bingung. Nah, ini yang gue khawatirin ke kalian gitu loh. Jangan sampai ada tadi ya, jangan sampai kalian nganggur, jangan sampai kalian bingung gitu loh pada saat udah kuliah. Nah, ini karena kalian kurang ya, kalau menurut aku sih kurang prepare dan kurang rencana gitu pada saat kalian udah masuk kuliah, kemudian masih bingung nantinya mau jadi apa. Nah, sini aku mau sharing dulu juga sama itu yang aku alamin gitu pada saat aku lulus S1. Itu benar-benar karena aku itu termasuk orang yang aktif juga di organisasi, dan pada saat aku kuliah aku pun sudah bekerja ya, kayak ngajar gitu ya di sekolah-sekolah. Nah, ini buat teman-teman yang sekarang memang lagi aktif di organisasi atau aktif di luar gitu loh ya, itu aku harapin teman-teman bisa pertahankan supaya nanti pada saat teman-teman lulus kuliah S1 gitu nggak nganggur gitu, ataupun nggak ada kegiatan sama sekali. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, jadi aku saranin teman-teman harus udah punya rencana kalau memang benar-benar mau berkarir nih, misalkan habis lulus kuliah mau S2, habis lulus kuliah mau nikah, habis lulus lulus S2 S1 maksudnya, habis lulus S1 mau lanjut S2 atau mau nikah atau mau kerja. Nah, itu kan banyak banget ya pilihannya. Nah, ini teman-teman harus udah punya plan itu pada saat udah lulus. Jadi teman-teman kalau udah mau cari kerja nih, pada saat teman-teman di semester awal, di semester akhir lah ya, itu udah mulai kalau mau cari kerja ya udah mulai cari-cari info lowongan pekerjaan. Itu yang aku alamin waktu pas aku lulus S1 gitu. Aku tuh karena memang rencana aku pada waktu itu adalah setelah lulus S1 aku harus sudah bekerja gitu lah, bekerja yang memang di bidang atau di passion aku gitu. Salah satunya karena aku kan passion aku memang di dunia perbankan gitu ya, di perbankan syariah gitu, jurusan aku perbankan. Jadi ya otomatis nantinya aku juga pengen banget berkarir di dunia perbankan. Nah, alhamdulillah itu pengalaman aku karena aku memang udah pengen kerja. Itu aku dari semester 7, bahkan sebelum dari semester 7 itu udah mulai cari-cari info
lowongan pekerjaan. Itu tips sarannya ya gitu teman-teman, bagi yang memang mau bekerja harus sudah mulai mencari informasi-informasi tersebut. Kalau mau S2 gimana kak? Nah itu juga sama gitu, dan S2 harus disiapin dari jauh-jauh hari, dari semester 5, dari semester 6 tuh harus mulai cari-cari informasi kampus, kemudian mungkin kalau misalkan mau ikut serta beasiswa cari informasi beasiswa. Jadi dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dan alhamdulillah waktu itu karena aku memang rencana aku pergi kerja, aku langsung cari-cari informasi tuh lowongan pekerjaan di seluruh, karena aku pengennya di bank syariah ya, seluruh website bank syariah itu aku udah mulai kepoin satu-satu. Aku cari informasi dari lokernya, aku udah kirim-kirim lamaran itu, padahal aku itu waktu itu masih semester 7 kalau nggak salah ya, semester 7 lagi masih ngerjain tugas akhir. Nah kayak gitu, jadi memang punya mimpi, punya ini pengen banget gitu kerja di kantoran, kerja di dunia perbankan gitu. Alhamdulillah pada saat aku lulus semester 7 tuh udah lulus ya. Alhamdulillah kuliah S1 udah setengah tahun beres. Abis itu udah mulai interview gitu di kantor-kantor perbankan syariah. Waktu itu aku kalau gak salah ya ada 3 bank yang alhamdulillah udah terima aku waktu itu pada tes pertama. Tapi memang kan siapa cepat dia dapat. Nah waktu itu salah satu bank yang aku minati waktu itu adalah Sultan gak ya? Ya pokoknya ada deh ya. Itu terus aku udah tahap 2. Terus ya karena permasalahan waktu dan jarak waktu itu, jadi aku nggak hold dulu tuh, nggak terima tuh bank yang satunya. Aku mulai cari-cari lagi informasi ataupun panggilan-panggilan tuh mulai datang lagi tuh ke email. Alhamdulillah diterima nih Kak. Berarti mungkin itu rezeki aku gitu. Sekarang aku kerja di salah satu instansi keuangan syariah di Jakarta, dan aku memilih lokasi pertama tempat kerja aku adalah yang sekarang ini. Jadi ini tempat kerja aku yang sekarang ini adalah yang pertama gitu loh. Yang pertama aku masuk dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Karena dulu kalau masih kuliah itu aku seringnya kerja kayak ngajar-ngajar gitu, part-time kayak gitu. Kalau sekarang alhamdulillah aku udah kerja di instansi keuangan. Nah, dan sekarang kegiatan aku juga setelah kerja kurang lebih setahun, aku mencoba untuk explore diri lagi. Karena aku ngerasa aku masih kurang gitu, aku masih kurang dari sisi ilmu gitu, dari sisi belajar juga aku masih kurang banget. Nah maka dari itu aku pengen lanjut S2. Ini lanjut S2 itu nggak kepikiran sama sekali gitu loh, seriusan ya, cuman kepikirannya sepintas doang gitu. Rasa maunya itu nggak terlalu mau banget gitu loh ya, pengen aja gitu loh. Nah jadi waktu udah kerja setahun tuh ya karena mungkin sudah ada rezekinya, ya udahlah aku beraniin diri aku buat daftar S2. Dan alhamdulillah sekarang aku di belajar S2, alhamdulillah sudah lagi menempuh pendidikan, masih semester 1. Nah jadi buat teman-teman nih yang sekarang lagi bingung, yang mahasiswa semester akhir, kemudian setelah lulus, aku harapin ya teman-teman jadilah generasi yang produktif, jadilah generasi yang tidak menjadi bukan pengangguran ya istilahnya, yang masih bingung gitu loh, udah lulus S1 tapi masih bingung mau ngapain. Nah jadi yang bisa aku sharingkan pengalaman dari pengalaman aku ya, tadi aku bisa kerja kemudian bisa lanjut S2 ya, tadi teman-teman harus memang merencanakan dari jauh-jauh hari. Kalau misal memang mau kerja nih ya harus udah mulai tuh cari-cari dari semester sekarang gitu loh, dari masih kuliah aja nggak apa-apa gitu, coba cari-cari. Kemudian nanti kalau mau S2 gimana ya sama juga, S2 juga harus tetap gitu cari dari sekarang informasi-informasi beasiswa. Nah kemudian kenapa kak nggak nikah? Misalkan kalau teman-teman ya, kalau menikah itu kan tergantung ke pribadinya masing-masing ya. Mungkin ada sebagian orang yang memang sudah siap mungkinnya dengan pernikahan. Untuk menikah ya itu monggo silakan, setiap orang kan punya pilihannya masing-masing kayak gitu. Jadi aku saranin buat teman-teman, apapun itu rencananya, mau itu teman-teman menikah, mau itu teman-teman bekerja, mau itu bekerja gitu loh, aku saranin ya harus direncanakan dari perjuangannya itu harus ada gitu loh. Jangan kita tenang aja lah, gue mau udah tenang aja, gue punya gelar S1, punya ijazah S1 pasti gampang kok nyari kerja. Enggak kayak gitu juga. Jadi jangan harap ijazah S1 tuh mudah gitu cari kerja gitu. Justru ya harus ada, tetap harus ada perjuangannya, harus fighter banget gitu loh teman-teman gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya mimpi yang kuat, tekad gitu loh, insya Allah gitu loh, banyak berdoa, banyak berusaha, banyak ikhtiar gitu, insya Allah dipermudah jalannya. Mungkin itu aja yang bisa aku sharingkan ke kalian.
terkait pengalaman aku abis lulus S1 ngapain aja. Karena abis S1 alhamdulillah aku nggak nganggur atau nggak diem ya, karena di semester akhir itu aku udah mulai cari-cari kerjaan, udah mulai apply lamaran di beberapa perusahaan, khususnya di perbankan gitu. Alhamdulillah gitu. Justru sekarang nih pada saat kita udah kerja tuh yang dulu kita sempat kirimin CV tuh, itu mulai menghubungi kita gitu. Nah itulah gitu enaknya kalau misalkan kita kirim lamaran dari jauh-jauh hari. Jadi sehingga teman-teman udah lulus, teman-teman nggak bingung nih, dia tinggal nunggu informasi aja atau informasi panggilan untuk ya wawancara ataupun terima kerja. Ini tuh buat teman-teman, aku harap bisa bermanfaat nih sharing aku kali ini. Nantikan aku di video-video aku selanjutnya untuk sharing-sharing pengalaman aku yang lain. Oke, dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.